Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas materi terakhir pada semester 1, yaitu tentang kurban dan akikah. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kurban. Kita mulai dulu dari pengertian kurban. Pengertian kurban menurut bahasa berasal dari kata qurbah, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut dengan udhiyah. Sedangkan hukum dari kurban, berkurban itu merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Juga syariat yang kurban ini terdapat pada firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dari ayat-ayat tersebut di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan bertendensi pada sabda Rasulullah SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hukum berkurban ini menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Ini yang menjadi kewajibannya. Jadi ketika kita itu punya niatan, punya nazar untuk berkurban, maka hukum kurban itu menjadi wajib. Latar belakang terjadinya kurban. Seperti kalian ketahui, latar belakang terjadinya kurban ini adalah berdasarkan dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi itu diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah banyak cerita tentang penyembelihan Ismail ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga ketika itu dilaksanakan, Allah mengubah atau mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Lanjut. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, akhir dari hari tasyrik. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, man zabaha qabla ay yusalliya hal yadhbah ukhra. Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Sekarang tempat menyembelih
Tempat menyembelih itu sebagiannya ada di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sebagaimana sabda Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Lanjut ke ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sebagaimana telah difirmankan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya, hewan itu tidak pincang, tidak sangat kurus, atau tidak sedang sakit. Ketentuan cukup umur itu, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kalau kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jika lebih, itu tidak apa-apa, malah lebih baik. Kalau kurang, maka belum bisa dijadikan hewan untuk berkurban. Hewan yang sah untuk dikurbankan itu adalah hewan yang tidak cacat, baik itu karena pincang, ataupun sangat kurus, atau putus telinganya, atau putus juga ekornya, atau karena hewan tersebut sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan untuk seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Perlu diingat, kambing atau domba itu hanya bisa digunakan untuk kurban 1 orang, sedangkan untuk unta, sapi, atau kerbau itu bisa untuk 7 orang. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Sekarang lanjut ke pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Nah, daging kurban ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin. Apa yang dibagikan? Yaitu berupa daging yang masih mentah. Dengan ketentuan 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Diingat ketentuannya, 1/3 lagi untuk fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Itu ketentuan pembagian daging kurban. Jadi daging kurban itu sebaiknya itu dibagikan kepada fakir miskin masih berupa daging yang masih mentah. Sekarang lanjut ke sunnah-sunnah dalam menyembelih kurban. Pada waktu menyembelih kurban itu disunnahkan yang pertama melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca bismillah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua adalah membaca takbir yang berupa Allahu Akbar. Itu yang disunnahkan. Sedangkan yang ketiga membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Itu doanya yang disunnahkan. Sedangkan sunnah yang terakhir, yang keempat adalah orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain,
ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Itu sunnah-sunnah yang ada dalam penyembelihan kurban. Sekarang kita lanjut ke akikoh. Apa sih akikoh? Pengertian akikoh. Akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilahnya, akikoh adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. Hukum akikoh. Akikoh itu hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Jadi hukumnya itu sunnah bagi orang tuanya atau bagi orang yang menanggung kehidupan si anak. Itu hukumnya. Jadi akikoh itu sunnah. Syariat akikoh. Disyariatkan, akikoh itu lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur dan rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Jadi akikoh itu merupakan perwujudan dari rasa syukur kita terhadap kelahiran anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikoh adalah 2 orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW, dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jenis dan syarat hewan akikoh. Akikoh untuk anak laki-laki itu 2 ekor, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikoh, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Jadi syaratnya tadi untuk akikoh ini syaratnya sama dengan syarat binatang yang dipotong pada hewan kurban. Jadi itu harus tidak cacat, tidak sakit, dan lain sebagainya. Itu menyembelih akikoh. Penyembelihan akikoh dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 tidak bisa, maka hendaklah pada hari ke-21. Jadi kelipatan dari 7. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya akikoh disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Itu waktu untuk penyembelihan akikoh. Nah, sekarang kita ke hikmah dulu. Sebelum ini berakhir, kita hikmah dulu. Hikmahnya berkurban. Bagi orang yang berkurban, hikmahnya adalah yang pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Hikmah yang berikutnya bagi penerima daging kurban, ini untuk penerima daging kurban. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat dalam hidupnya. Yang terakhir, bagi kepentingan umum, hikmahnya adalah memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang terakhir, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Sedangkan hikmah dari akikoh sendiri, berbagai peribadahan dalam Islam itu tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Akikoh merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah. Yang pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan
dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah dari akikoh. Yang terakhir, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikoh tersebut. Oke anak, sekian pembahasan pada bab terakhir di semester 1 ini. Semoga pertemuan pada semester 1 ini bisa bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.